Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian GP Kris Pangkal Pinang. Bersama saya Guru Injil Eber. Mari siapkan hatinya untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang hidup, Allah yang mengasihi kami bersyukur untuk anugerah-Mu di sepanjang hidup kami. Sepanjang malam Tuhan pimpin hingga kami bangun di pagi hari ini. Dan kami bersyukur selalu atas anugerah-Mu di dalam hidup kami. Dan di pagi hari ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Tolong kami, mampukan kami agar kami bisa memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Kami sudah siap mendengar firman-Mu ya Tuhan. Tolong pimpin dan berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini terambil dari Kejadian pasalnya yang ke-33, ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya ke-12. Demikianlah firman Tuhan. Berkatalah Esau, apakah maksudmu dengan seluruh pasukan yang telah bertemu dengan aku tadi? Jawabnya, untuk mendapat kasih tuanku. Tetapi kata Esau, aku mempunyai banyak adikku, peganglah apa yang ada padamu. Tetapi kata Yakub, janganlah kiranya demikian. Jikalau aku telah mendapat kasihmu, terimalah persembahanku ini dari tanganku, karena memang melihat mukamu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah, dan engkau pun berkenan menyambut aku. Terimalah kiranya pemberian tanda salamku ini yang telah kubawa kepadamu, sebab Allah telah memberikan karunia kepadaku, dan aku pun mempunyai segala-galanya. Lalu dibujuk-bujuknya lah Esau, sehingga diterimanya. Kata Esau, baiklah kita berangkat, berjalan terus, aku akan menyertai engkau. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang barusan kita baca adalah pertemuan kedua anak kembar, yaitu Yakub dan Esau. Mereka memiliki permasalahan yang terkubur sekian lama. Kedua anak kembar ini agak unik. Meskipun mereka pernah berada di rahim yang sama dalam waktu yang bersamaan, tetapi mereka bukanlah si kembar yang identik. Secara fisik mereka berbeda. Esau berbulu sedangkan Yakub itu tidak. Begitupun dari sisi kepribadian mereka masing-masing. Mereka berdua sangat berbeda. Esau seorang petualang, yaitu suka berburu, sedangkan Yakub itu anak rumahan. Puncak perselisihan mereka berdua adalah ketika Yakub bersekongkol dengan ibunya untuk menerima berkat dari ayah mereka, yaitu Ishak, yang harusnya berkat itu diberikan kepada Esau. Sejak itu Esau itu marah dendam terhadap Yakub. Yakub mulai hari itu hidup dalam pelarian, sampai akhirnya setelah bertahun-tahun mereka merindukan satu sama yang lain dan mengharuskan mereka kembali bertemu. Namun pada awalnya Yakub sangat gentar dan takut menghadapi Esau, sebab pikirnya Esau itu masih dendam dan ingin membunuhnya. Hingga pada saat itu Yakub menyusun strategi pada saat ia bertemu dengan Esau. Namun apa yang dipikirkan oleh Yakub tentang Esau yang masih dendam terhadap dia ternyata tidak seperti itu. Malahan Esau juga ingin bertemu dengan dia. Saudara, kadangkala kita seperti memiliki pemikiran bahwa jangan-jangan orang ini, orang itu jahat terhadap kita, marah terhadap kita, dendam terhadap kita. Mungkin kita pernah membuat kesalahan kepada orang lain dan kita merasa bahwa orang itu dendam terhadap kita. Kita terus berpikir negatif tentang orang itu. Padahal belum tentu itu seperti itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perseteruan antara kedua anak kembar ini berakhir dengan manis ketika ada perdamaian di antara mereka. Saya yakin 100% bahwa Tuhanlah yang mengubah hati Esau hingga ia ingin berdamai dengan saudaranya Yakub. Saya juga yakin bahwa Tuhanlah yang membuat Yakub maju dan dengan berani bertemu dengan Esau. Sebab saudara, tanpa pertolongan Tuhan tidak ada perdamaian di antara mereka. Oleh karena itu, dalam menghadapi situasi seperti Esau dan seperti Yakub alami, kita butuh pertolongan Tuhan. Kalau tidak, ego dan ambisi menjadi terdepan dalam hidup ini. Jika saudara ingin berdamai dengan seseorang, ingin menyelesaikan konflik
yang sudah berlarut-larut. Mohon pimpinan Tuhan dan pertolongan Tuhan buat saudara. Pasti Tuhan pasti akan menolong saudara. Saudara, kalau kita perhatikan bahwa keluarnya Yakub dari rumah Laban, mertuanya itu, bukanlah kebetulan. Allah mau membereskan permasalahan keluarga yang terkubur sekian lama dengan Esau. Tuhan ingin membereskan luka-luka masa lalu supaya tidak menjadi beban ke depannya. Allah mengajarkan bahwa masalah itu harus dihadapi, bukan lari dari masalah, dan hadapi dengan pertolongan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada keluarga yang sempurna, bukan? Semua keluarga kita tidak ada yang sempurna. Ada suami atau istri yang pernah mengkhianati, ada orang tua yang melukai anak-anaknya, ada anak-anak yang tidak hormat dan tidak taat kepada orang tuanya dan lain sebagainya. Belajarlah dari kisah saudara kembar ini, yaitu Yakub dan Esau, yang akhirnya mereka dengan sendirinya menyelesaikan masalah mereka dengan damai. Pemberesan masalah adalah tempat belajar untuk semua kita. Belajar merendahkan diri, belajar mengasihi, dan belajar mengampuni. Sebab Tuhan Yesus ingin melihat anak-anaknya hidup dalam kasih sejati dan hidup dalam perdamaian, bukan dalam kebencian dan dendam yang berlarut-larut. Kiranya firman Tuhan ini menolong dan memberkati kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.